teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah online RBI Kalvari. Sekarang kita mau sama-sama siapin hati kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama datang ke hadiratnya dengan hati yang penuh syukur. Kita mau sama-sama tinggikan namanya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. Song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. What you have
mau sembah Kau lebih lagi Bapa. Biar pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Karena hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Ya benar Bapa. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Segala pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau siapkan hati untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini supaya dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengar dapat menjadi berkat buat kami dan kami dapat mempraktekkannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat RBI Kalvari, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah secara online. Saya percaya kuasa dan hadiratnya tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Ini sering kita di mimbar dan sering kita juga ingatkan hampir setiap minggu bahwa Tuhan Yesus Maha Hadir, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Di tanggal 24 Mei 2020 kita boleh kembali dalam ibadah RBI Kalvari. Apa kabarnya teman-teman semua? Puji Tuhan, saya percaya kalian makin hari makin dekat sama Tuhan. Bukan karena lagi ada masalah, tapi memang kita seharusnya makin hari makin dekat sama Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya akan membawakan tema mengenai iman yang teguh. Nah, ada yang bilang begini teman-teman semua, iman itu lebih rendah daripada pengetahuan. Nah, ini hal yang keliru. Ada juga yang bilang, iman itu sejajar dengan pengetahuan. Ini juga masih keliru, meskipun naik tingkat lagi. Jadi, kalau secara firman Tuhan, iman itu di atas dari pengetahuan. Lebih tinggi lagi dari sebuah pengetahuan. Kenapa Kak bisa seperti itu? Kita akan baca Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti, garis bawahi mengerti. Berarti kita mengetahui, pengetahuan di situ, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuh, jadi jelas bahwa iman Kristen kita terhadap Tuhan Yesus sebagai juru selamat ini adalah lebih tinggi dari pengetahuan. Kalian belajar
kalian kuliah, kalian juga semua sekolah online, bukannya tidak perlu, itu perlu. Sama-sama kebutuhan buat kita mengetahui dan menyelidiki, menguji. Tetapi iman Kristen kita derajatnya atau tingkatannya lebih tinggi dari pengetahuan. Karena pengetahuan ini sumbernya dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus sumber dari segala-galanya. Kak, masuk ke poin ya. Kak, apa yang mendasari kita memiliki iman yang teguh? Apa yang mendasari anak-anak Tuhan untuk mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan? Kita akan buka di dalam Roma yang ke-8 ayat 31 sampai yang ke-39. Kita akan baca di situ ya. Kalian baca dari rumah, ambil Alkitabnya masing-masing. Saya sediakan waktu bagi kalian, matikan notifikasi yang gak penting. Kita fokus untuk ibadah, untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang mendasari kita memiliki iman yang teguh? Iman kita sudah tahu ya, di dalam Ibrani dasar dari segala sesuatu. Dan bukti dari yang kita tidak lihat. Dan kita percaya hari ini kita mau belajar iman lebih dalam lagi. Iman kita Kristen supaya makin diteguhkan. Sesuai dengan tema hari ini, iman yang teguh. Ayat yang ke-31, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu poin yang pertama. Kenapa kita memiliki iman yang teguh? Dasarnya apa Kak Ono? Dasarnya karena Tuhan berada di pihak kita. Tuhan Yesus di pihak kita. Kalau ngomongin Tuhan berpihak kepada umatnya, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan pada waktu Goliat atau Daud melawan Goliat. Terlihat bahwa Tuhan menyertai peperangan Daud. Tuhan membuat menang. Tuhan yang memakai Daud. Tuhan yang di pihak Daud. Supaya umat Tuhan melihat kebesaran Tuhan. Secara manusia Daud masih kecil, masih remaja. Tetapi Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan raksasa yang besar yang pada waktu itu bangsa Israel. Seluruh pahlawannya tidak ada yang berani maju. Tetapi Tuhan menggerakkan hati Daud karena Daud sadar bahwa ada Tuhan Yesus, ada Bapa di surga yang menyertai peperangan Daud. Ini karena Daud sadar kemenangan milik bangsa Israel, kemenangan milik anak Tuhan, dia menyadari itu, dia berani. Ini dasar iman bagi kita untuk kita memiliki iman yang teguh. Karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan berada di pihak kita, saya percaya, saya yakin kalian percaya sungguh-sungguh bahwa tidak ada satupun lawan kita. Bukan berarti kalian harus semena-mena menggunakan itu. Maksudnya lawan kita, musuh-musuh kita di udara. Siasat iblis yang berusaha menggoda kita, yang berusaha iblis membuat kalian berpihak kepada iblis. Kita cuma pilih dua sisi doang. Kita mau di pihak Tuhan atau mau di pihak iblis. Saya rasa teman-teman RBI Kalvari dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita mau sadar bahwa ada Tuhan di pihak kita. Yang lemah hari ini, yang ketakutan hari ini menyadari imannya teguh kembali karena ada Tuhan di pihak kita. Ini yang mendasari bagi kita semuanya. Pertanyaannya, Tuhan di pihak kita benar, tapi apakah kita di pihak Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tuhan sudah di pihak kita ketika dia rela mati di kayu salib. Apakah kita sudah di pihak Tuhan?
dengan melakukan kehendak dan firman-Nya. Di pihak Tuhan bukan berarti dia tidak melihat dunia. Kita masih di dunia tetapi melakukan kehendak atau kesenangan Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, yang mendasari iman kita yang teguh, iman yang teguh adalah kita baca di dalam ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Tuhan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan selanjutnya Tuhan itu pembela kita, yang mendasari kita mempunyai iman yang teguh. Ada Tuhan yang membela kita. Ada kuasa yang tidak terlihat ternyata selama ini membela kita. Nantinya di penghakiman akhir, di penghakiman nanti kita akan dibela oleh Tuhan. Dari apa? Dari pendakwa si iblis. Dari tuduhan si iblis. Karena kita menyadari kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitannya membuat kita dibela Tuhan. Mohon maaf. Ada orang-orang yang membela Tuhan mereka. Tuhan mereka dilakukan dengan dibela oleh umatnya. Tetapi umat yang percaya bahwa Tuhan itu yang besar, Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Manusia bisa apa bisa membela Tuhan? Saya rasa kita harusnya malu karena kita ciptaan Tuhan. Kan itu membela ajarannya. Satu hal, kebenaran tetap kebenaran. Dan kita, anak-anak Tuhan, harus belajar mengasihi, melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Saya kasih contoh teman-teman semua. Ada seorang yang berhutang, contoh 100 juta. Suatu hari penagih hutang datang. Dan penagih hutang bilang, kalau kamu hari ini enggak bayar, saya akan penjarakan kamu, saya akan angkut kamu ke dalam penjara. Tetapi ada seseorang yang datang yaitu bos besar, dia bilang hutangnya berapa? Dia bayarin hutang itu dan melunasi semua hutang dari seseorang yang memiliki hutang 100 juta. Dan kita bisa lihat dari cerita contoh kiasan tersebut bahwa kita sebenarnya tidak akan pernah bisa membayar semua kebaikan Tuhan. Apalagi dengan gaya-gaya membela Tuhan. Justru Tuhanlah yang selama ini berusaha untuk membela kita. Kita melihat contoh ketika Abraham seorang bapa yang disebut bapa dari orang yang beriman. Dia pernah gagal dengan menghampiri Hagar. Sehingga lahirlah Ismail. Dia bapa yang besar bisa gagal. Dia bapa orang beriman bisa gagal. Tetapi bukan usaha Abraham yang membuat rencana Tuhan jadi. Bukan manusia yang berusaha membela rencana Tuhan. Abraham lagi berusaha untuk menggenapi rencana Tuhan dengan dijanjikan anak yang banyak, keturunan raja. Dan ternyata usaha manusia untuk membela rencana Tuhan itu sia-sia. Tetap saja Tuhan yang menggenapi ketika Abraham berumur 100 tahun. Dan waktu itu Sarah sudah mandul. Ini kuasa Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan Yesus ingin umatnya percaya bahwa Tuhan yang besar, yang di pihak mereka. Kalau kita menggunakan usaha kita pribadi, semakin hari semakin kita berat, semakin hari kita ditekan. Nah, demikian juga seperti orang berhutang tadi. Dia tidak bisa. Hanya orang yang punya kelebihan, hanya orang yang mampu membayar.
Demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang bela, Tuhan yang membayar semuanya, maka kita akan sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan pembela kita. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-37, Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, yang ketiga, kita lebih dari pemenang. Yang mendasari iman kita untuk teguh berdiri di hadapan Tuhan, anak-anak RBI Kalvari atau siapapun yang menyaksikan siaran ini, menyaksikan ibadah online hari ini, kita adalah lebih dari pemenang. Katakan pada diri kalian sendiri, saya lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Kenapa? Menang lawan apa kawono? Saya akan berikan penjelasan. Menang atas kuasa maut. Dan menang atas kuasa maut itu bukan hasil usaha kita, melainkan usaha Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di kayu salib mati, menyelesaikan semuanya itu, dan Dia bangkit mengalahkan maut. Bagi kita yang percayakan itu, kita disebut umat yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sendiri pemenangnya, dan umat yang percaya kita adalah pemenangnya. Kalau gitu kita gak perlu usaha dong Kak atas kekristenan kita. Kalau gitu saya hidup apa adanya aja di hadapan teman-teman. Enggak. Justru karena kemenangan yang dari Tuhan adalah sebuah pemberian, sebuah kasih karunia, itu harusnya digunakan sebaik mungkin dan untuk kehormatan kemuliaan Tuhan. Jangan disalahgunakan. Kita menang, kita bisa berdiri sampai hari ini, kalian masih bisa bernafas. Semua adalah usaha Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita umat yang lebih dari pemenang. Menang atas apa? Menang atas kuasa si jahat, penghulu-penghulu di udara yang tidak terlihat, tetapi senantiasa bekerja mempengaruhi kita, bekerja untuk menarik ke dalam perangkap si jahat. Atas dosa, menang atas dosa. Nah ini kita lebih dari itu, lebih dari pemenang. Dan bukan berarti kalian seenaknya melakukan dosa, enggak. Justru ketika kalian percaya bahwa kalian lebih dari pemenang, kamu sudah tidak struggle lagi di situ, tidak bermasalah di situ dalam dosa. Kamu fokusnya untuk gimana iman Kristen kamu makin naik dengan membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan. Imanmu makin naik, nggak mungkin cuma kamu dengar khotbah seperti ini saja. Kamu iman timbul itu dari pendengaran akan firman. Betul. Itu saya percaya. Kalian enggak cuma mendengar khotbah atau renungan dari orang lain, dari pendeta, dari kakak rohani, tetapi kalian punya hubungan sendiri dengan membaca Alkitab sendiri di rumah masing-masing. Kalau enggak ngerti, dibaca sekali lagi. Dibaca sekali lagi dan Tuhan akan memberikan pengertian. Dan kamu juga bisa searching di Google, tanya di Google apa maknanya, tanya juga di renungan-renungan lain. Kita semua terbuka, asalkan masih dalam koridor yang benar dalam firman Tuhan, teman-teman semua. Poin yang ketiga adalah kita lebih dari pemenang. Nah pertanyaannya gini, apakah orang Kristen bisa kalah Kak? Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, apakah bisa kalah? Saya akan bilang bisa. Kalau orang itu menyia-nyiakan keselamatan itu. Contoh tadi, orang yang berhutang itu sudah dibayar dan dia hutang lagi. Nah ini sebuah kekalahan. Orang Kristen bisa enggak kalah imannya? Kita melihat banyak orang yang pindah
keyakinan. Mereka kalah dalam pencobaan, kalah dalam masalah duniawi. Bukan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Iblis aja percaya loh bahwa Tuhan ada. Tetapi dasarnya tidak teguh. Kita sebagai anak-anak remaja, sedari remaja harus mempunyai iman yang teguh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan setiap pengajaran, setiap kesalahan, setiap kekeliruan dari pengajaran dunia. Teman-teman semua, ayo hargai kemenangan yang Tuhan sudah kasih. Ayo pergunakan kemenangan ini untuk kemuliaan Tuhan. Supaya semakin hari banyak juga teman-teman kita menerima kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Melalui kalian ada banyak jiwa yang bertobat. Ada banyak teman-teman di sekolah kalian, teman-teman di Facebook maupun Instagram kalian bisa dimenangkan oleh kehidupan rohani kalian di hadapan Tuhan. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Dasar kita memiliki iman yang teguh. Kita akan baca di ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Jelas, yang keempat, kita dikasihi Tuhan. Kita disayang Tuhan. Bukti cinta kasih Tuhan kita sudah mengerti bahwa kematiannya dan kebangkitannya begitu luar biasa. Kita menyadari itu, kita mengerti itu, kita akan makin hari mengasihi Tuhan. Kita makin hari belajar untuk mengasihi, bukan sekedar membutuhkan kasih Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, menyadari bahwa kasih Tuhan melingkupi kita semua. Kasih Tuhan yang menjadi dasar iman Kristen kita semua. Ini yang harusnya kita belajar untuk menumbuhkan, membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan sekedar minta-minta berkat, berdoa, minta mohon-mohon kerinduan-kerinduan kita. Kita belajar juga tahu kerinduan Tuhan atas hidup kita. Contoh sekali lagi adalah ketika Abraham menyadari kok lama janji Tuhan gak langsung digenapi. Dia berusaha dengan kemanusiaan dia dengan menghampiri Hagar. Istrinya memberikan option. Nah, jangan sampai anak-anak Tuhan ini mengambil jalan pintas. Biar Tuhan sendiri yang menggenapi rencananya. Tugas kita nurut sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih mengasihi kita. Saat Abraham gak sabar, Tuhan tetap sabar. Saat kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa kasih Tuhan sudah luar biasa atas kita. Apapun masalahnya, kita bisa sabar, kita bisa teguh. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Itu dasar yang begitu kuat bagi kita. Untuk percaya, untuk sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan. Oke. Kita akan buka Galatia 3 ayat yang ke-26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Kenapa Tuhan begitu mengasihi kita semuanya? Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman. Kalau kamu gak bisa beriman kepada Tuhan, kita gak bisa disebut anak-anak Tuhan. Dan satu hal, masuk kepada kesimpulan. Iman kita kepada Kristus adalah pemberian dari Tuhan. Jadi jangan sombong teman-teman. Kalau kamu bisa Kristen, itu semua anugerah. Iman kita terhadap Tuhan Yesus adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita yang berusaha.
Tetapi Tuhan Yesus yang sudah berusaha mendapatkan kita untuk kita bisa beriman kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, iman adalah anugerah bagi kita untuk mempercayai Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita bisa lihat banyak orang tahu tentang Injil, tahu berita keselamatan. Tetapi Roh Kudus belum bekerja atas mereka. Banyak mereka yang belajar, sampai doktor yang bisa murtad, bisa kembali ke jalan yang salah. Saya percaya orang-orang yang memiliki dasar iman yang kokoh, iman yang teguh, dia akan menyadari bahwa iman itu pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Oke ya? Dan selanjutnya, iman yang benar didasari oleh pengenalan yang benar juga kepada Kristus. Iman yang benar, bukan saja iman yang besar. Kak, kan katanya kita semakin imannya besar semakin luar biasa. Tuhan kasih perumpamaan, iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Bukan soal besar kecilnya, tapi kebenaran itu, iman yang benar itu, iman yang penuh hikmat dari Roh Kudus itu yang berkuasa atau berdampak besar bagi kita semua. Jadi teman-teman semua harus memiliki iman yang benar, didasari pengenalan kepada Tuhan secara pribadi dengan benar. Itu teman-teman semua RBI Kalvari, semoga pemberitaan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita makin hari memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ada 4 poin, kalian bisa catat di rumah masing-masing. Poin pertama, Tuhan di pihak kita, Tuhan pembela kita, kita lebih dari pemenang. Dan yang keempat, kita dikasihi Tuhan. Dan masih banyak kita belajar untuk meningkatkan, untuk memperdalam iman kita kepada Tuhan. Dan di tengah situasi kondisi masalah yang memang membuat kita terhimpit, ruang gerak kita terhimpit, tetapi ruang gerak iman kita makin melejit di hadapan Tuhan. Makin sadar, walau kamu enggak melihat, kamu percaya bahwa Tuhan ada. Saya kasih contoh, ini yang benar-benar terakhir. Kertas ini ada ya, tetapi saya coba sembunyikan di belakang jas saya. Kertas ini masih ada enggak? Masih, oke? Ada di belakang saya. Dan itulah kehidupan kita. Meskipun kita enggak melihat, kita percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa bagi kita semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman anak RBI. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami semua untuk menangkap pesan-Mu, untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh di hadapan-Mu. Makin hari makin sadar ada kasih Tuhan yang melingkupi kami semua. Makin hari makin sadar bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Dan makin hari makin menyadari bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati, Engkau tolong anak-anak RBI dimanapun mereka berada. Kuasa hadirat-Mu melingkupi mereka semua. Tuhan tolong yang mereka hari ini dalam masalah. Hamba berdoa Tuhan Yesus, oh Tuhan yang menolong, oh Tuhan yang memberkati. Tangan-Mu akan menjamah mereka semua. Kasih-Mu akan Kau berikan bagi mereka semua Tuhan Yesus. Buat mereka menyadari bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan, untuk kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Berkati semasa mereka di rumah. Berikan penghiburan, berikan mereka semangat, berikan mereka antusias untuk makin hari belajar firman-Mu. Juga memberkati kedua orang tua mereka yang selalu menemani kehidupan anak-anak remaja Jemaat RBI Kalvari.
Berkati pekerjaannya, berkati kesehariannya Tuhan. Kau yang membukakan pintu berkat bagi mereka, orang tua yang sakit mungkin Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Biarlah mereka semua orang tua dari anak-anak RBI makin hari memiliki iman yang kokoh di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Berkati juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayanan RBI Kalvari. Kau yang beracara terus di setiap pertemuan ibadah-ibadah online ini Tuhan. Secara fisik kami gak bisa bertemu. Di dalam roh Tuhan Yesus kami disatukan untuk memuji Engkau. Di situasi seperti ini kami menyadari bahwa kami adalah umat pemenang. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Kau memberikan teknologi atas umat manusia sehingga kami tetap bisa beribadah di situasi yang tidak memungkinkan ini. Sekali lagi, kuasa-Mu tidak terbatas, hadirat-Mu mengalir penuh atas kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan Yesus beracara, berikan kesembuhan. Buat tenaga medis Tuhan berikan kebangkitan bagi mereka. Berikan pertolongan, kekuatan, hikmat yang dari Engkau turun. Juga bagi kota kami Cirebon. Tuhan tolong Pak Wali Kota dan wakilnya. Seluruh jajarannya, pemerintahannya Tuhan tolong. Kami percaya damai, sukacita, berkat yang dari Engkau tercurah bagi kota kami Cirebon. Juga buat Ibu Gembala kami, Bu Hana Mailool Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kesempurnaan, penghiburan yang dari Engkau selalu sukacita. Sehingga dapat memimpin, menggembalakan jemaat-Mu di GBI Kalvari. Seluruh hamba Tuhan, seluruh staf, seluruh pengerja, seluruh OB, semua supir, semuanya Tuhan Yesus Engkau menolong, memberkati. Kami tahu perlindungan yang dari Engkau memagari mereka. Kau menjadi perisai bagi mereka semua. Terima kasih kami menyerahkan gereja GBI Kalvari. Kami percaya makanan rohani dan jasmani selalu tersedia di gereja ini. Dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh masyarakat di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami akan akhiri ibadah hari ini Bapak. Anak-anak RBI dimanapun kalian berada, kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan sudah sampaikan. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah studimu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah karya-karyamu, diberkatilah setiap rencana dan cita-cita kalian semua. Tuhan mengangkat engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Tuhan menjadikan hari-harimu sungguh indah. Tuhan Yesus memberkati engkau. Dan hari ini terimalah berkat dari Bapa di Sorgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta yang indah, cinta yang penuh rahmat. Dan persekutuan di dalam Roh Kudusnya yang kudus akan selalu membuat kita teguh berdiri dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali, kasih Tuhan iman kami teguh di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.
Hati. Shalom RWI, apa kabar nih semuanya? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ketemu di ibadah RBI Kalvari. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara mengembalikan persembahan ke RBI Kalvari lewat QR Code. Pertama kita pilih dulu, kita mau bayar lewat aplikasi apa. Di sini aku akan nyontohin lewat Shopee. Kita buka dulu Shopee Pay-nya. Kalau udah gitu, kita masukin PIN-nya, kita pilih juga option QR Code. Nah, setelah itu kita scan QR Code yang udah di-share di line grup RBI. Secepat itu loh. Nah, kalau udah gini tinggal kita masukin aja nominalnya berapa. Setelah itu kita pilih bayar sekarang dan kita kembali masukkan Shopee Pay PIN kita. Udah deh. Selesai kan? Gampang banget nih cara ngembaliin persembahan. Stay healthy semuanya.